Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnawati dengan NIM J3D217167. Di sini saya akan membahas tentang tugas akhir saya yang berjudul Pengontrol pH dan Nutrisi Tanaman Selada Hidroponik Sistem NFT berbasis Arduino Mega 2560 di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang dibimbing oleh Ibu Alidatus Solihah SSI Mkom. Di sini saya ada 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan. Yang kedua yaitu instansi yang berisikan tentang penjelasan BPP2TP atau Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Yang ketiga yaitu hidroponik selada sistem NFT yang berisikan hidroponik NFT, selada, pH dan nutrisi hidroponik. Yang keempat yaitu metode yang berisikan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Dan yang kelima yaitu penutup yang berisikan saran dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu latar belakang, terdiri dari 2 poin. Yang pertama, BPP2TP menggunakan teknologi yang konvensional untuk mengukur kadar pH dan nutrisi tanaman hidroponik selada. Yang kedua, BPP2TP membutuhkan suatu alat untuk pemberian pH dan nutrisi tanaman selada secara otomatis. Tujuannya, yang pertama, membuat sistem pengatur kadar pH dan nutrisi pada tanaman hidroponik selada. Dan yang kedua, membuat sistem untuk melihat kadar pH dan nutrisi tanaman hidroponik selada. Instansi BPP2TP. BPP2TP atau biasa yang disebut dengan BB Pengkajian adalah UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. BP Pengkajian atau BPP2TP yaitu sebagai koordinator BPTP yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Tugas utama BPP2TP adalah melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Struktur organisasi BPP2TP dapat dilihat sebagai berikut. Yang ketiga yaitu hidroponik selada sistem NFT. Selada merupakan sayuran yang memiliki sumber vitamin A dan vitamin K yang sangat tinggi. Selain itu, daun selada juga mengandung berbagai nutrisi yang penting seperti zat besi, kalium, kalsium, folat, dan serat. Syarat tumbuh untuk tanaman selada yaitu memiliki kadar nutrisi 560 sampai 840 ppm dan memiliki nilai pH yaitu 6,0 sampai 7,0. Hidroponik. Hidroponik merupakan cara budidaya tanaman dengan media bukan tanah. Salah satu cara untuk menghasilkan produk tanaman sayuran yang berkualitas tinggi itu menggunakan teknologi hidroponik. Manfaat dari hidroponik yaitu menghemat air, menghemat lahan, dan daya tumbuhnya lebih cepat, yaitu lebih cepat 2 kali lipat. Hidroponik sistem NFT, model budidaya dengan meletakkan akar tanaman pada lapisan larutan hara yang dangkal. Larutan tersebut tersirkulasi dan mengandung nutrisi sesuai kebutuhan tanaman, sehingga kebutuhan air, nutrisi, dan oksigen tanaman dapat terpenuhi. pH dan nutrisi. pH hidroponik yang saya pakai yaitu menggunakan pH up atau larutan untuk menaikkan pH dan pH down untuk menurunkan pH. Dan nutrisi yang saya pakai yaitu nutrisi A atau yang berisikan tentang unsur-unsur makro dan nutrisi B yang berisikan tentang unsur-unsur mikro. Yang keempat yaitu metode. Metode yang pertama yaitu analisis. Analisis merupakan mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan yang ada di instansi. Dan yang kedua adalah perancangan, yaitu memberikan gambaran dari solusi yang didapat. Yang ketiga yaitu implementasi, yang berisikan tentang tahapan dari perancangan. Yang keempat yaitu pengujian, yaitu menguji semua tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis terbagi menjadi dua, yaitu analisis masalah dan analisis kebutuhan. Analisis masalah, selada membutuhkan kadar pH yaitu
6,0 sampai 7,0 dan kadar nutrisi yaitu 560 sampai 840. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yang saya Arduino Mega 2560, sensor TDS, sensor pH, LCD 20x4, pompa DC 12 volt. Pada tahap perancangan, pertama yaitu ada flowchart. Flowchart memulai, lalu air masuk, lalu mengecek pH air. Apakah pH air berada di antara 6 atau 7. Bila dia berada di nilai di bawah 6, maka tabung pH up dia akan menyala. Jika dia berada di atas 7, mereka tabung pH down mereka akan menyala. Setelah kadar pH sudah sesuai yaitu antara 6 sampai 7, lalu kita mengecek TDS. TDS berfungsi untuk mengecek kadar nutrisi. Nutrisi pada tanaman selada yaitu 560 sampai 840. Jika nilai belum memenuhi antara 560 sampai 840, maka tabung nutrisi dia akan menyala. Jika nutrisi sudah terpenuhi yaitu antara 560 sampai 860, maka air siap dialirkan. Yang kedua yaitu skema rangkaian. Skema rangkaian di sini ada pompa DC 12 volt sebanyak 4, yaitu untuk Na atau nutrisi A, Nb atau nutrisi B, Pu atau pH up, Pd atau pH down. Dan di sini ada MOSFET. Di sini ada Arduino Mega 2560 dan ada LCD 20x4 dan ada sensor pH serta sensor TDS. Desain alat. Desain alat di sini saya menggunakan 5 tabung. Tabung pertama yaitu berisi larutan pH down. Tabung yang kedua ini berisi tentang larutan pH up. Tabung yang ketiga ini berisi tentang larutan nutrisi B. Tabung kecil yang terakhir berisi larutan nutrisi A. Dan tabung yang besar ini untuk tandon air yang akan dialirkan ke dalam hidroponik selada. Dan di sini tertera ada box rangkaian. Dan di sini juga ada LCD untuk menampilkan nilai pH dan nutrisi. Di sini terdapat sensor pH dan di sini juga berada sensor TDS. Nah, tahapan implementasi. Pada tahapan implementasi, ini sudah diterapkan di Selasar Taman Agro Inovasi BPP 2TP. Ini merupakan prototipe pengontrol nutrisi dan pH tanaman selada hidroponik. Pada tahap pengujian. Pengujian yang pertama yaitu perbandingan nilai sensor pH dan pH meter. Pada pengujian pertama, sensor pH membaca yaitu 5,4 dan pH meter membaca juga 5,4. Maka larutan pH up atau larutan untuk menaikkan pH, pompanya dia akan menyala. Dan pada pengujian 5 dan 6. Pengujian 5, sensor pH membaca 7,9 dan pH meter membaca 7,7, maka pompa pH down atau pompa untuk menurunkan pH dia akan menyala. Sampai pH benar-benar sesuai yaitu 6,0 sampai 7,0. Dari hasil pengujian pH nutrisi memiliki nilai rata-rata sensor pH yaitu 6,68, sedangkan pH meter yaitu 6,64. Jadi nilai kesalahan dari pembacaan sensor pH dan pH meter sebesar 0,04. Nilai kesalahan masih di bawah batas toleransi pembacaan sensor pH yaitu 0,1. Pengukuran kadar pH. Pada saat pH up, di bagian LCD, maka pH up akan menampilkan angka 1. Di sini menjelaskan bahwa nilai dari pH meter yaitu 5,4.
Dan di sini yaitu 5,71. Di sini maka pH up dia akan menyala. Setelah itu pengujian pada pH down. Di sini dijelaskan yaitu pH down 7, pH down yaitu larutan untuk menurunkan pH. pH meter 7,2, sedangkan di LCD atau di sensor pH membaca 7,33. Maka di sini dijelaskan bahwa larutan pH down atau di LCD PD dia akan menampilkan 1, karena 1 berarti pompa dia akan menyala. Pengujian yang kedua yaitu perbandingan nilai sensor TDS dan TDS meter. Pada pengujian 1, sensor TDS membaca nilai 520, sedangkan TDS meter membaca 550. Sehingga pompa A dan pompa B dia menyala. Karena nilai masih di bawah kadar nutrisi tanaman hidroponik selada yaitu 560 sampai 840. Nah, kesimpulannya dari hasil pengujian, nilai nutrisi memiliki rata-rata sensor TDS yaitu 6,39,4 ppm, sedangkan TDS meter yaitu 648,2 ppm. Jadi, rata-rata nilai kesalahan pembacaan nutrisi sebesar 9,2 atau 1,3%. Nilai kesalahan masih di bawah batas toleransi pembacaan sensor sebesar 10%. Pengukuran nilai nutrisi. Pada saat kekurangan nutrisi, yang TDS meter membaca 550, sedangkan sensor TDS membaca 520. Di sini maka nutrisi A dan nutrisi B dia akan menyala pompanya secara bersamaan. Jika nutrisi telah tercukupin, maka pada TDS meter dia membaca 661. Di sensor TDS dia membaca 650, maka Na, Nb pompanya akan mati. Yang kelima yaitu penutup. Kesimpulan pengujian pada pengontrol pH dan nutrisi tanaman selada hidroponik sistem NFT berbasis Arduino Mega 2560 di BPP 2TP telah berhasil dilakukan dan berjalan sesuai yang diharapkan. Sensor pH dan sensor TDS berhasil membaca kadar nutrisi dan pH. Sensor pH memiliki nilai kesalahan sebesar 0,04 dari nilai toleransi pembacaan sensor pH yaitu 0,1. Sedangkan sensor TDS memiliki nilai kesalahan rata-rata sebesar 1,3% atau 9,2 dari batas toleransi sensor TDS yaitu 10%. Pompa pH dan pompa nutrisi telah berjalan sesuai dengan pembacaan sensor. Data kadar pH dan nutrisi dapat dilihat melalui LCD 20x4. Saran: sensor TDS dan pH tidak digunakan setiap waktu atau tidak dipakai secara terus-menerus di dalam tandon air nutrisi. Sebaiknya setelah dipakai harus dibersihkan agar tidak terjadi pengeringan atau penggumpalan pada sensor TDS dan pH. Diharapkan kedepannya ditambahkan akuator di bagian tandon cairan nutrisi. Akuator berfungsi sebagai pengaduk agar pembacaan kadar pH dan nutrisi merata. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.